Perjalanan pelesiran 3 negara ke Malaysia, Singapura, dan Thailand kali ini masih terus berlanjut. Setelah beristirahat semalam dan sarapan, pagi ini kami langsung bergegas untuk mengeksplor wilayah selatan Thailand ini. Kami pun ingin memaksimalkan waktu berlibur ke negeri Muang Thai melakukan perjalanan wisata di Hatea ini, kota yang dipenuhi atraksi wisata seru dan terletak berseberangan dengan Penang, Malaysia. Selamat pagi semuanya. Di Thailand, kami pagi ini mengawali perjalanan dengan menuju Kaesong. Ini adalah salah satu tempat belanja oleh-oleh. Jadi hal yang dilakukan pertama adalah belanja oleh-oleh khas Thailand. Ada banyak barang di dalam sini dan mari kita explore langsung ya. Tujuan pertama kali adalah belanja oleh-oleh di toko Kaesong Souvenir yang berlokasi di Hai Mok Alley 88 Hatai District, Songkhla. Ini adalah tempatnya untuk membeli berbagai item souvenir. Sekejap, kita di mana, Kak? Oh, kita sekarang di Hat Nhai, Thailand selama 2 hari 1 malam. Ya, di sini barangnya murah-murah, ya, seperti minyak angin, sabun beras, ya, krim kunyit, ya, antara yang terkenal di Thailand. Ya. Bagi yang berlibur ke Thailand tidak perlu risau meski tak sempat menukar uang baht. Di negeri 1000 pagoda itu cukup banyak toko yang mau bertransaksi dengan mata uang rupiah, juga mata uang negara di kawasan ASEAN lainnya. Beberapa toko menerima pembayaran dengan rupiah. Salah satunya toko yang kami kunjungi ini, toko Kaesong Souvenir. Di sini pembeli bisa bertransaksi dengan rupiah. Sejak membukakan pintu, para pramuniaga toko Kaesong ini sudah mengumumkan jika mereka menerima mata uang apapun, termasuk rupiah. Para peserta pelesiran seolah tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan langsung berburu oleh-oleh. Apalagi harga produk yang ditawarkan di sini juga cukup terjangkau. Tidak begitu mahal jika dibandingkan dengan harga barang di Indonesia. Harganya relatif sama. Ibu Niza, udah dapat apa pagi ini? Aduh, baru dapat kaos. Udah kan baru masuk. Mau beli banyak ya? Enggak lah. Udah belanja kan kemarin di Malaysia. Oke, silakan belanja. Iya. Cantik. Harga pakaian dan souvenir di toko ini relatif murah dengan kualitas yang bagus. Misalnya saja, t-shirt anak-anak hingga dewasa dibanderol dari harga 140 hingga 200 baht dengan nilai baht sama dengan 500 rupiah. Menariknya, jika membeli 10 t-shirt akan diberi bonus 1 t-shirt. Tentu lebih hemat lagi kan? Harga aneka souvenir dan tas perempuan pun tak jauh berbeda dari kisaran harga itu. Toko ini pun selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung dan memang yang paling banyak wisatawan dari Indonesia dan Malaysia. Karena wilayah Hatea ini cukup dekat dengan Malaysia Utara. Belanja. Beli. Thailand, mau Palembang di Thailand. Udah beli ya, borong ya. Sip. Borong. Ada begitu banyak varian souvenir yang dapat ditemukan di toko ini. Selain t-shirt, toko ini juga menjual tas, pakaian, magnet kulkas, pajangan dinding, aksesoris, produk makanan dan minuman, hingga kosmetik maupun bumbu masakan dan obat-obatan. Hai Bang Keket, beli apa Bang?
Bumbu tom yum the best di Thailand. Yuk kita beli. Wajib ya? Wajib. Ini aja Thailand. Soalnya mama mintanya ini doang. Dari toko souvenir Kaesong, kami langsung melanjutkan perjalanan untuk membeli oleh-oleh lainnya. Toko ini menjual berbagai produk olahan makanan kering, mulai dari manisan buah-buahan, kacang-kacangan, keripik, snack, crackers, hingga berbagai kerupuk dan olahan makanan laut maupun bumbu masakan khas Thailand. Borong-borong asem nggak ada di Palembang, hanya di Thailand. Kalau untuk urusan belanja oleh-oleh tanpa perlu komando, para peserta pelesiran langsung mengambil keranjang belanja dan berburu oleh-oleh yang akan dibawa pulang ke tanah air. Menariknya, di toko ini, para peserta pelesiran bebas mencicipi tester makanan yang sudah disediakan oleh pihak toko. Jadi bisa kenyang juga mencicipi semua makanan yang ada di sini. Yang khas di toko ini adalah manisan kelengkeng, kacang mete, dan olahan ikan laut kering. Manisan kelengkeng rasanya sangat manis, dijual dengan harga 250 baht atau sekitar Rp93.000 untuk berat 250 gram. Harga yang sama juga disematkan untuk kacang mete dengan timbangan yang sama. Selain itu ada beragam manisan seperti buah mangga, buah pala, jambu, dan manisan buah-buahan lainnya. Harganya berkisar antara 80 baht hingga 200 baht. Kami lagi di tempat oleh-oleh keringan. Apa ini yang lagi dipegang ya, Pak? Cumi, sotong alias cumi kering. Ini bumbu tom yum. Jadi wajib beli ya? Ya, ini cumi. Ya siap, beli-beli oleh-oleh lagi. Ya, ini ikan asin. Ikan asin. Banyak ya? Ya, banyak sekali. Tidak menunggu lama untuk di sini, kami pun langsung menyelesaikan semua urusan beli oleh-oleh kali ini, karena kami sudah harus melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Tujuan kami berikutnya adalah Big Bee Garden. Bagi penyuka madu, tempat ini tentu menjadi surganya karena di sini bisa menemukan berbagai produk olahan hasil lebah. Ya, selamat pagi. Di sini kita sudah di Honey Big Bee Farm-nya di Hatay. Kita bisa melihat langsung peternakan lebah untuk menghasilkan madu ya. Ada banyak beragam produk madu yang bisa kita lihat di sini, dari madu asli, pollen, royal jelly hingga propolis, dan aneka produk yang dibuat dari madu-madu lainnya. Di sini kita juga bisa foto-foto dan bisa mendapatkan banyak ilmu juga. Sebelum mengeksplor lebih jauh, kami diajak mendengarkan penjelasan informasi mengenai proses pembuatan madu dan berbagai jenis produk yang dihasilkan lebah lainnya. Sembari mendengarkan informasi tentang madu, kami menikmati air madu yang sudah tersaji. Ternyata,
Ada banyak produk yang dihasilkan oleh lebah loh. Tentu yang utama yang kita kenal adalah madu. Madu diproduksi dari nektar bunga dan enzim pencernaan lebah. Madu memiliki efek anti radang, anti mikroba, dan antioksidan serta memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh. Bahkan bisa membantu penyembuhan luka pada kulit dan sebagai obat batuk untuk anak-anak serta mampu meningkatkan kesehatan anak di atas 1 tahun. Orang ada diabetes boleh minum, atau kita minum setiap hari untuk kesihatan boleh. Madu dia tidak ada expired kan? Iya. Ada siapa simpan madu dalam kulkas kak? Ada. Banyak ada. Ada. Madu gak boleh simpan dalam kulkas. Kenapa? Kenapa? Nanti mati manfaat dia. Kami ngetes saja. Selain itu, kami pun diajarkan cara tes madu yang asli. Apakah madu tersebut asli atau mengandung bahan campuran lain seperti dicampur gula dan bahan lainnya. Caranya cukup mudah, cukup dengan menuangkan madu ke atas piring, lalu kita tarik ke atas. Jika madu tersebut dan sendok tidak putus, hal ini menunjukkan madu tersebut asli. Selain itu, bisa juga menuangkan madu di atas piring dan menyiramnya dengan air, lalu digoyangkan. Jika terbentuk sarang madu, hal ini menunjukkan madu tersebut asli. Lambat larut lagi jadi bentuk sarang. Honeycomb. Jadi gitu. Yang asli. Jadi bentuk sarang. Kalau yang tidak asli dia jadi dia campur. Selain itu, ada juga produk hasil lebah lainnya, seperti bipolen. Serbuk sari dari lebah yang mengandung karbohidrat, protein, asam lemak, antioksidan, serta vitamin dan mineral. Bipolen terbentuk dari campuran serbuk sari, nektar, dan madu, dan cairan tubuh lebah. Manfaatnya baik untuk antioksidan, anti radang, dan mempercepat penyembuhan maupun untuk kecantikan. Perut ais hangat saja, campur bipolen 2 sendok teh. Dia aduk, campur lemon, jeruk nipis, campur sekali. Jeruk nipis pun boleh. Dia aduk, langsung minum pagi-pagi sebelum makan. Ya, untuk detox. Mau pagi khusus. 1 kali pagi sebelum makan. Selain bipolen, lebah juga menghasilkan propolis yang terbentuk dari beeswax dan kotoran lebah sendiri dan tercampur dengan getah pohon tertentu. Sebenarnya, lebah menggunakan propolis sebagai pelapis saat membangun sarang mereka. Penggunaan produk kulit dan kecantikan yang mengandung propolis bertujuan untuk mengobati luka pada kulit. Rasa propolis ini sendiri sangat pahit loh. Ada juga produk Royal Jelly. Sama seperti produk lebah lainnya, Royal Jelly juga dimanfaatkan dalam dunia medis karena dapat mengurangi gejala menopause, melindungi saraf, memperkuat kekebalan tubuh, dan menghambat penuaan. Di sini, para peserta pelesiran bisa mencicipi langsung aneka produk hasil lebah ini sebelum nantinya bisa membeli produk-produk tersebut. Mbak Cucan, Itu apa, Bu? ini apa ya? Aku juga nggak tahu ini apa namanya ini. Makanan dari madu ya. Semua serba madu. Para pembeli bisa langsung membeli berbagai produk hasil lebah di Big Big Garden yang berlokasi di Jalan Ampracha Yende 15, Hatay District, Songkhla. Selain itu, di kawasan ini juga terdapat taman yang asik untuk dibuat foto-foto. Karena memang taman ini dibuat sangat instagramable sekali dan nyaman untuk bermain bagi anak-anak juga.
Dari Big B Garden, perjalanan kami lanjutkan menuju Nora Plaza. Tempat ini juga menjual aneka souvenir dan oleh-oleh yang menarik untuk bisa dibawa pulang nantinya. Di Nora Plaza, produk unggulannya adalah sup sarang burung, aksesoris dari kulit ikan pari dan kulit gajah. Aksesoris perhiasan berupa gelang berlapis emas dengan aneka bebatuan yang menghiasinya juga menjadi salah satu yang paling dicari di sini. Ada juga dompet, tas, gantungan kunci, yang lain yang bisa dibeli untuk buat tangan seperti t-shirt, jam, hiasan dinding, pernak-pernik khas Thailand maupun aksesoris wanita. Ternyata produk aksesoris kulit ikan pari bahan bakunya berasal dari Indonesia loh. Setelah diolah di Thailand lalu dijual kembali keluar dan kembali masuk ke Indonesia. Sementara yang bahan baku asli dari Thailand adalah aksesoris dari kulit gajah. Thailand banyak memiliki penangkaran gajah sehingga jumlah kulitnya melimpah. Untuk harga rata-rata aksesoris dari kulit ikan pari dan kulit ikan gajah berukuran kecil adalah 300 baht atau sekitar Rp110.000 per buah. Sedangkan untuk tas berbahan dasar dengan hiasan khas Thailand dijual berkisar 280 baht hingga 500 baht. Ada juga sarung bantal khas Thailand yang juga banyak dicari oleh para pembeli. Hari pun terus beranjak siang. Perut kami pun sudah meminta untuk diisi. Makan siang kali ini kami mencicipi santapan khas Muslim Thailand di restoran Tam Rap Muslim. Tempat ini merupakan salah satu daya tarik utama umat Islam untuk menikmati makanan halal. Ada banyak makanan enak dan lezat seperti tom yum, bahkan ada juga nasi kerabu dan aneka lauk pauk dan sayuran. Para peserta pelesiran pun langsung mengisi piring dengan menu makanan yang sudah tersaji dan menikmati semua makanan yang sudah ada di piring tersebut. Santap siang selesai, perjalanan pun kami lanjutkan menuju sisi lain dari Songkhla dan Samila Beach. Dari Hatay untuk menuju kawasan ini diperlukan 40 menit hingga 1 jam lamanya. Perjalanan sejauh 30 km tersebut kami gunakan untuk beristirahat. Tiba di kawasan Mueng, distrik Songkhla, kami harus menunggu tram yang akan kami gunakan mengeksplor wilayah ini, sehingga bisa berkeliling tanpa harus terkena sengatan matahari yang sudah cukup terik. Sebelum naik tram, para peserta pelesiran bisa menikmati es krim kelapa khas Thailand yang bisa dibeli ataupun sudah jadi bagian dari paket perjalanan dengan tram ini. Apabila berkunjung ke tempat ini, wisatawan wajib mencicipi es krim kelapa muda yang disajikan di dalam batok kelapa muda yang telah dibelah dua. Wajib ya, kan es krim. Es krim Songkhla. Tram yang kami naiki adalah Singgora Tram City Tour. City Tour ini menyediakan tur edukatif keliling Songkhla City selama 40 hingga 60 menit lamanya.
sekarang lagi ada di tren juga masih tua bisa dewek kita mau masalah di sana. Dimulai dari Patamarong Museum, Songkla National Museum, lalu menuju Songkla Old Town. Disinilah area dengan budaya campuran Buddhis, Chinese, Muslim. Seperti di kawasan ini ada Masjid Asasul Islam, salah satu masjid tertua di Songkla, City Pillar Shrine, dan Thai Temple. Setiap hari tersedia 6 kali keberangkatan, mulai pukul 9 hingga 3 sore. Kami sendiri masih beruntung mendapatkan keberangkatan yang terakhir hari itu. Dalam satu tram bisa menampung hingga 30 penumpang. Tram yang kami tumpangi ini dikemudikan oleh perempuan cantik dan didampingi oleh pendamping yang juga perempuan. Angin yang berhembus dan laju tram yang cukup kencang ini membuat kami merasa mengantuk. Namun kami harus menahan mata agar bisa menikmati seluruh pemandangan yang tersaji di wilayah ini. Oke, kalau ada botol sampai nak ambil air telaga yang tak pernah kering, balik ke Indonesia, okey, boleh. Sepanjang perjalanan, sang pemandu bercerita tentang wilayah ini yang sejak dahulu dikenal sebagai kota persinggahan atau transit semata. Padahal di sini tersimpan banyak kejutan menarik yang membuat pengalaman berlibur semakin berkesan dengan mengunjungi tempat wisata dengan pesonanya tersendiri. Akhirnya kami pun tiba di Masjid Asasul Islam yang merupakan salah satu masjid tertua di wilayah ini. Masjid Asasul Islam dibangun pada tahun 1850. Di sini terdapat sumur yang airnya tidak pernah kering sepanjang tahun, meskipun di musim kemarau sekalipun. Airnya yang jernih dan sejuk sekali sehingga sangat menyegarkan sekali. Air sumur ini digunakan untuk keperluan wudhu ataupun keperluan sehari-hari. Bahkan banyak yang datang ke sini dan membawa pulang air dari sumur ini. Kering ya, 172 tahun kami untuk cuci muka saja. Cuci muka untuk redut, cuci muka untuk berkat. Para peserta pelesiran yang muslim langsung memanfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah sholat zuhur dan asar di masjid yang berlokasi di Patahalung Road, Boyang, Songkla. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Masjid Asasul Islam merupakan saksi peradaban Islam di Songkla, provinsi paling selatan di Thailand. Masjid ini sudah berusia lebih dari 172 tahun dan menjadi salah satu masjid tertua di Songkla. Masjid ini memiliki arsitektur tradisional Thailand dengan kubah emas yang termasuk juga di menaranya. Bahkan pada sisi kayu di jendela, pintu, dan pilar masjid ini juga masih asli menghiasi masjid ini. Selesai sholat, kami pun harus melanjutkan mengeksplor wilayah paling selatan dari Thailand ini agar waktu tidak terbuang percuma. Sampai jumpa di episode selanjutnya pelesiran 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand bersama Nusatur dan PAL TV. Ciao. والدجى حولي سواد في سواد